Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini menyenangkan dan hari seterusnya itu menyenangkan. Harus selalu semangat walaupun pembelajaran hari ini menggunakan metode daring. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita siapkan alat tulis untuk mencatat dan jika ada sampah di samping kanan kiri kalian untuk dibuang. Jika sudah selesai, mari kita memulai pembelajarannya dengan membaca Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Pembelajaran kita sekarang tentang keteladanan Umar bin Khattab. Ada yang tahu Umar bin Khattab itu siapa? Ya benar, Umar bin Khattab itu salah satu sahabat Nabi, sahabat yang berbeda yang dianugerahinya kepadanya. Umar bin Khattab tidak pernah kering sebagai sumber inspirasi dan ilmu bagi banyak orang. Umar bin Khattab sebagai salah satu sahabat Nabi yang terkenal memiliki keistimewaan yang luar biasa untuk seluruh dimensi kehidupan. Kepribadian perjuangan Umar bin Khattab yang pertama itu ada rendah hati. Umar bin Khattab memiliki sikap yang rendah hati, meskipun sikapnya itu keras. Tapi dia dikenal sebagai orang yang rendah hati. Dia suka menolong orang-orang yang lemah yang dianiaya oleh orang yang kuat. Kedudukannya sebagai Amirul Mukminin tidak membuatnya sombong. Yang kedua itu ada sederhana. Umar dikenal sebagai orang yang sederhana walaupun memiliki jabatan yang tinggi. Dia menolak makanan yang lezat yang diberikan kepadanya karena akan membuatnya malas. Umar juga tidak mengambil gaji yang dia ambil dari Baitul Mal. Dia lebih senang hidup dari hasil usahanya sendiri dan harta dari Baitul Mal dipergunakan untuk membantu orang miskin. Yang ketiga itu ada peduli terhadap kaum muslimin sewaktu menjadi khalifah. Umar sangat peduli terhadap masyarakatnya. Dia sering berkeliling untuk melihat keadaannya. Umar juga tidak segan-segan untuk membantu kaum-kaumnya. Dia sering menanyakan tentang sikap kepemimpinannya secara langsung. Beliau tidak ingin mengetahui pendapat rakyat tanpa harus meminta laporan dari para gubernur atau jabatan yang lebih tinggi. Yang keempat itu teguh memegang amanah. Umar juga dikenal sebagai orang yang sangat teguh memegang amanah yang dipercayakan kepadanya. Ketika dirinya menjadi khalifah, maka tidak ada keluarganya yang dapat diangkat menjadi pejabat. Keluarganya dilarang menerima pemberian dari Baitul Mal meskipun mereka memiliki saudara khalifah yang sangat berkuasa. Umar bin Khattab juga memiliki beberapa sifat kepribadian yang bisa kita tiru. Yang pertama itu loyalitas tinggi kepada Allah dan Nabi Muhammad. Hal pertama dan utama yang dilakukan oleh Umar bin Khattab adalah mengingat Allah. Umar bin Khattab tahu betul bahwa hanya kepada Allah lah yang mampu memberikan ketenangan hati dan mengangkat rasa gelisah yang ada pada dirinya. Yang kedua itu pemberani dalam segala situasi. Umar bin Khattab dikenal memiliki sifat pemberani dan tegas, namun berhati lembut. Sifat pemberaninya inilah yang membuat Umar bin Khattab mendapat julukan singa padang pasir. Memiliki sifat pemberani bukan berarti tidak pernah merasa takut sama sekali. Umar bin Khattab juga pernah merasa takut, tapi beliau berhasil mengalahkan rasa takutnya. Sifat berani bisa memberikan seseorang rasa percaya diri, sehingga mampu mengendalikan dirinya dengan lebih baik dalam menghadapi situasi apapun. Yang ketiga itu selalu bersikap adil. Sikap adil merupakan sifat yang harus dimiliki oleh semua orang, terlebih lagi bagi seorang pemimpin. Umar bin Khattab merupakan seorang pemimpin atau khalifah yang menjunjung tinggi keadilan. Dia tidak ragu untuk memberikan penghargaan atau hukuman bagi siapapun yang pantas mendapatkannya. Yang keempat itu hidup dalam kesederhanaan. Kehidupan Umar bin Khattab dari sebelum menjadi khalifah hingga setelah menjadi khalifah tidaklah berubah. Beliau selalu hidup dalam kesederhanaan, setiap yang diajarkan oleh Nabi Muhammad.
Bila seseorang membiasakan hidup sederhana, meskipun rezekinya melimpah, maka ia akan selalu merasa cukup, lebih bersyukur atas apa yang dimilikinya, serta hidup menjadi lebih tenang karena tidak mengejar gaya hidup mewah. Yang kelima itu bertanggung jawab. Sebagai seorang khalifah, tentu Umar bin Khattab harus bertanggung jawab terhadap tugas dan kewajibannya. Misalnya, ketika ia rutin berpatroli untuk mengecek keadaan rakyatnya, merasa memiliki rasa tanggung jawab yang lebih tinggi adalah sifat penting yang harus dimiliki. Umar bin Khattab setelah dilantik menjadi khalifah pada tahun 634 Masehi. Umar bin Khattab segera mengambil kebijakan untuk memajukan pemerintahan Islam di Madinah. Selain melanjutkan perjuangan memperluas wilayah kekuasaan Islam, dia juga memperbaiki struktur pemerintahan Islam. Yang pertama, mendirikan lembaga-lembaga yang mengatur bidang sosial dan hukum. Lembaga-lembaga yang dibuat oleh Umar untuk mengatur kehidupan kaum muslimin, antara lain lembaga pengaturan air, pengaturan makanan, pengaturan masalah-masalah masyarakat, pengaturan urusan tanah, pajak, pasar, hukum, dan sebagainya. Kedua itu mendirikan Baitul Mal. Baitul Mal adalah lembaga yang bertugas menyimpan dan membagikan kekayaan yang dimiliki oleh pemerintah untuk kepentingan kaum muslimin. Kekayaan itu berasal dari zakat, pajak, rampasan perang, infak, sedekah, dan sumber-sumber lainnya. Yang ketiga itu menetapkan tahun Hijriah. Peristiwa hijrah Nabi dan para pengikutnya adalah peristiwa besar yang penting bagi perkembangan umat Islam. Peristiwa hijrah sangat membekas dalam ingatan khalifah. Oleh karena itu, Umar kemudian menetapkan awal permulaan hijrah Nabi sebagai awal mula penulisan kalender. Keempat itu membuat mata uang. Untuk memperlancar perdagangan di antara kaum muslimin, maka Umar membuat mata uang sendiri. Mata uang ini dibuat dari emas dan perak. Mata uang yang terbuat dari emas disebut dinar dan dibuat dari perak disebut dirham. Yang kelima itu membangun angkatan perang. Khalifah Umar bin Khattab juga membangun angkatan perang yang kuat dan rapi. Pasukan yang kuat dan rapi ini disusun untuk mempertahankan kaum muslimin dari ancaman musuh sekaligus untuk memperluas wilayah Islam. Yang keenam itu mengatur gaji pegawai dan tentara. Selama menjadi khalifah, Umar juga membuat peraturan tentang gaji pegawai dan tentara. Yang ketujuh itu memberantas kebatilan dan berani dalam bijaksana. Kedelapan, memperluas wilayah kekuasaan Islam. Hampir sepanjang masa pemerintahannya, Umar bin Khattab berjasa besar dalam usaha memperluas wilayah Islam. Jadi anak-anak, Umar bin Khattab adalah khalifah kedua dari Khulafaur Rasyidin. Masa pemerintahannya selangsung selama 10 tahun, yaitu dari 634 sampai 644 Masehi. Umar bin Khattab dijuluki sebagai Al-Faruq, artinya mampu membedakan antara yang benar dan batil. Contoh nilai positif sikap khalifah: yang pertama, rendah hati, sederhana, peduli terhadap kaum muslimin, memegang teguh amanah, adil, dan tegas. Sekian pembelajaran hari ini tentang keteladanan Umar bin Khattab. Sebelum mengakhiri dengan membaca hamdalah, mari kita tutup buku terlebih dahulu dan duduk yang rapi. Semoga pembelajaran kali ini dapat diterapkan untuk kehidupan sehari-hari. Dengan itu, mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirobbil alamin. Terima kasih banyak anak-anak.